Halo teman-teman Gibeon Youth, senang sekali hari ini kita bisa beribadah dan memuji Tuhan bersama. Selamat datang di bulan Desember. Di bulan ini kita akan memperingati Natal. Biarlah kita memperingati dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing. Sing, come on, we will sing joy, we will sing joy, we will sing joy, joy to the world. Mari angkat suaramu. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sound. Come on, everybody sing it. We will sing joy. Sing joy, we will sing joy, joy to the world. Sing it one more time. We will sing joy, we will sing joy, we will sing joy, joy to the world. The world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love. Wonders of His love. Come on, we will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Sing joy, joy to the world. Mari angkat suaramu. We will sing joy, we will sing joy, we will sing joy, joy to the world. Kita akan kembali memasuki pertanyaan katekismus reformasi di minggu yang 49. Di manakah Kristus sekarang? Kristus bangkit dari kubur pada hari ketiga setelah kematiannya dan duduk di sebelah kanan Bapa untuk memerintah kerajaannya dan menjadi pengantara kita sampai Dia datang kembali untuk menghakimi dan membarui seluruh dunia. Sekali lagi kita baca sama-sama juga dari Efesus 1, 20-21. Karyanya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga.
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin. Teman-teman, mengapa kita perlu merenungkan di manakah Kristus saat ini dan apa pentingnya untuk kehidupan kita saat ini, memikirkan Tuhan yang ada di mana? Menurut yang telah kita baca tadi, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sekarang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk adalah postur di mana Tuhan Yesus ingin menyampaikan pesan bahwa Dia telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib, dan Dia juga menjamin keselamatan bagi kita. Memang saat ini kita tidak melihat Tuhan secara fisik, tapi saya percaya, kita semua percaya bahwa Dia saat ini di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Walaupun kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tapi saya juga percaya Dia juga terus bekerja dalam hidup kalian dan hidup setiap kita hari lepas hari, teman-teman. Amin. Saat ini Tuhan yang kita sembah, Dia juga memerintah sebagai Raja, yang artinya Dia menjadi penguasa tertinggi atas semesta. Tapi tentunya bukan penguasa yang semena-mena atau sewenang-wenang. Dia adalah pribadi yang berkuasa, tapi Dia juga pribadi yang mengasihi setiap kita. Bahkan Dia mengasihi melebihi diri kita, mengasihi diri kita, teman-teman. Dan yang luar biasanya, Tuhan Yesus saat ini juga berdoa syafaat bagi kita. Dia menjadi imam besar agung yang senantiasa menjadi perantara kita dengan Allah Bapa. Mungkin kalian bertanya, kok sering banget sih ngomongin tentang perantara, pengantara? Apa sih itu? Gampangnya adalah perantara adalah dia adalah pihak yang menjembatani kedua belah pihak yang berselisih untuk menemukan sebuah kesepakatan. Nah, kenapa kok kita perlu dijembatani? Kita perlu ingat dan kita perlu tahu bahwa kita semua, kita dulu adalah musuh Allah. Kita telah berseteru dengan Allah dan kita tidak bisa mengatasi solusi ini dengan upaya atau perbuatan baik apapun untuk mengatasi masalah ini, teman-teman. Oleh karena itu, solusinya hanya satu, yaitu Yesus yang bisa menjadi perantara kita antara kita dengan Allah Bapa dengan cara pengorbanannya di kayu salib. Dengan itu Dia menggantikan dosa kita. Dosa kita digantikan dengan kebenarannya. Dan saat ini Dia juga terus berdoa syafaat bagi kita yang masih ada di dunia ini. Mungkin kalian bertanya, apa sih isi doa Yesus bagi kita? Setidaknya ada 10 doa Yesus berdasarkan Yohanes 17. Aku akan sebutkan satu-satu secara cepat ya, teman-teman. Yang pertama, supaya kita mengenal Allah dan putranya Yesus Kristus. Yang kedua, supaya kita dilindungi dari pemurtatan. Dan yang ketiga, supaya kita bersatu dalam roh seperti Bapa dan Putra bersatu. Yang keempat, dipenuhi dengan sukacita. Dan yang kelima, dilindungi daripada yang jahat. Dan yang keenam, dikuduskan oleh firman Allah. Yang ketujuh, supaya bersatu dalam Kristus lintas generasi. Kedelapan, supaya kita memiliki kasih dalam menyampaikan pesan Kristus kepada dunia. Yang kesembilan, bergabung bersamanya di surga untuk selamanya. Dan yang kesepuluh, supaya kita mengalami kasih yang sama bagi sesama seperti yang dirasakan dan dialami antara Bapa dan Putra. Sehingga apapun yang kita akan alami dalam kehidupan ini, walau kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik, tapi aku punya keyakinan bahwa kita adalah milik Yesus dan Yesus selalu mendoakan dan meneguhkan kita sampai akhir hayat nanti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau mengirimkan Putra Tunggal-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus mati bagi kami Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan Yesus juga berdoa syafaat bagi kami. Engkau bukan hanya di surga duduk diam, tapi Engkau terus menolong kami. Engkau memberikan Roh-Mu sendiri, Engkau memberikan Roh Kudus supaya kami dapat menjalani hidup dengan sukacita dan damai sejahtera.
Ajari kami untuk kami terus percaya padamu Tuhan hari lepas hari. Kami mau serahkan hidup kami mau serahkan iman dan pengharapan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, hari ini kami mau merenungkan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh, betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalamku. Engkau tak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Amin. Mari angkat suaramu. Dalam kelam ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat serta. Amin. Dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembalaku, dalam lembah Dia yang pimpinku. Oh, maut dan sengsara telah dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. Kami bersyukur untuk karya pengorbanan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Itu memberikan pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Di dalam Dia yang tanggung semua dosaku, Yesus yang pegang hari esokku. Amin. Darah-Nya yang tercurah ampuniku, Dia bangkit untuk mengalahkan maut. Katakan, ku percaya Dia kalahkan dosaku, sekarang dan untuk selamanya. Oh, betapa heran ku telah dibebaskan, karena Dia Kristus dalamku. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, setiap nafasku ku mau serta Yesus, janjinya yang membuatku teguh. Amin. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai nanti ku dipanggil pulang. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dan. Katakan, harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Amin.
usai nanti. Ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Karena Dia Kristus dalamku. Hello guys, it's good to see you again. Teman-teman, kita sudah menginjak bulan Desember. Another year is almost coming to an end. Oleh sebab itu, kali ini kita doa dulu di awal ya. Jadi mari kita bersama-sama mengucap syukur atas kesetiaannya dalam hidup kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu, atas anugerah-Mu, menopang kami melalui tahun ini. Kami tahu bahwa tahun 2021 ini, bahkan tahun 2020 merupakan tahun yang sungguh amat berat, di mana kami sama-sama melalui pandemi. Tapi Tuhan, kami dapat melihat kebaikan-Mu yang diungkapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih ada sampai hari ini. Ini adalah wujud dari kebaikan dan kesetiaan-Mu Tuhan. Bapak, hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami dapat mendengarkannya dengan baik, biarlah hati kami seperti tanah yang subur, dan kami tidak hanya mendengarkan suatu informasi, cerita atau dongeng, tetapi ini adalah kebenaran yang akan mengubahkan kehidupan kami dari dalam keluar. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan sama-sama yang siap untuk mendengarkan katakan amin. Oke, sudah siap untuk mendengarkan firman hari ini? Biarlah Injil yang akan kita dengar ini mengubah hati kita semua. Apa yang akan kita dengar bukan sekedar cerita, sekali lagi, info ataupun pengetahuan tambahan. Oleh sebab itu, let's prepare our hearts and be focused. Oke, kita sampingkan gadget atau device yang ada di sekeliling kita. Kita matikan notifikasinya selama beberapa saat ke depan. So, judul khotbah minggu ini adalah God Promises a Suffering Servant. Kita akan menelusuri kedalaman makna dari karya Kristus. Mungkin sebagai orang Kristen atau kalian sudah menjadi jemaat di gereja manapun itu atau di Gibeon, kita sudah terlalu sering mendengar tentang pengorbanan Kristus, tentang salibnya. Tapi mungkin kita sering melewatkan implikasi dari penderitaannya dan kaitannya dengan kehidupan kita secara pribadi. Kita akan sama-sama membaca ayat bacaan hari ini yang terdapat di Yesaya pasal yang ke-52 ayat 13-15 dan pasal 53 ayat 3-8. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggalkan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang yang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang, banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka fahami. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Teman-teman, baru saja kita membaca ayat bacaan yang menurutku secara pribadi
adalah pasal yang dark dan mengerikan. Kita baru saja membaca dengan detail apa yang menjadi proses kematian Yesus yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Mungkin ada dari kalian yang tadi waktu membaca sudah sedikit miris. Tapi teman-teman, sebetulnya ayat bacaannya menunjukkan keindahan dari penyelamat kita. Mungkin kalian bingung, apa ya kaitan penderitaan dengan keindahan? Teman-teman, tidak ada hal yang lebih melegakan daripada menyelesaikan ujian atau tes setelah berhari-hari kita melakukan persiapan. Pastinya di momen-momen mendekati ujian, kita penuh dengan pikiran, banyaknya bahan yang perlu dibaca, diingat, dan dipahami. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belajar hingga larut malam karena kalian merasa belum cukup. Kalian les supaya kalian merasa lebih siap. Semua itu adalah gambaran kecil dari penderitaan. Kita mengalami banyak sekali kekhawatiran, stres, kurang tidur, ketegangan, melakukan latihan berjam-jam. Untuk apa? Untuk menantikan nilai yang baik, bukan? Sama juga one day, kalian ingin mempunyai tubuh yang sehat, atau mungkin berotot bagi yang cowok. Pertumbuhan otot tidak datang dari sekedar duduk, minum susu protein, sambil leyeh-leyeh di kasur. Itu semua terjadi melalui disiplin makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan olahraga. Yang lebih rumit lagi adalah masa otot dan kesehatan tidak datang secara langsung, tetapi melalui proses yang tidak nyaman. Melakukan secara konsisten meskipun kadang kita lagi males. Kadang jadwal olahraga kita bertabrakan dengan prioritas lain. Namun apa yang membuat orang terus melakukannya? Keindahan dari tujuan yang akan dicapai. Nah, itu adalah yang aku maksud tentang penderitaan. Hari ini kita tidak sedang berbicara tentang ujian atau olahraga, melainkan tentang Sang Penyelamat kita yang datang sebagai seorang hamba dalam rupa seorang hamba yang menderita untuk memberikan pengharapan yang kekal bagi kita semua. Seorang Nabi Yesaya menubuatkan bagaimana kematian Yesus akan terjadi. Ia menulisnya dengan sangat jelas, sangat mengerikan, sangat berat untuk kita baca. Semua ayat bacaan tadi mengacu ke beberapa pertanyaan yang akan kita sama-sama pelajari hari ini. Apa yang kita dapat tangkap dari kengerian, dari penderitaan dan kematian Kristus? Berikutnya adalah apa implikasi kematian Kristus bagi kita? Dan yang terakhir, apakah tujuan dari kematian Kristus? Kita akan sama-sama membahas pertanyaan pertama. Dari proses kematian Kristus yang mengerikan, menyeramkan itu, kita dapat melihat betapa brutal dan mengerikan dosa itu. Di ayat 14 dikatakan bahwa wajah Yesus menjadi buruk sehingga tidak lagi dikenal seperti manusia biasa. Sadarkah teman-teman bahwa jika kita berbicara tentang dosa, kita tidak hanya berbicara tentang apa yang salah atau sebuah tindakan yang dilabeli sebagai dosa. Tetapi dosa itu mendatangkan maut. Dosa mendatangkan konsekuensi. Dosa itu menjanjikan sesuatu kenikmatan sementara, namun menghajar kita nantinya. Ganjarannya selalu melebihi dari apa yang kita ingin tanggung, melampaui apa yang kita ingin tanggung. Seharusnya yang ditindas, yang dihajar, yang disalib dan dibinasakan itu adalah kita. Karena kitalah pendosa. Kita adalah pendosa bukan karena dosa yang kita lakukan, tetapi dosa adalah status kita. Karena leluhur kita Adam memilih untuk mengikuti jalannya sendiri yang menyimpang dari kehendak Allah untuk hidupnya. Kini kita sebagai pendosa pun mempunyai kecenderungan untuk memilih jalan kita sendiri, cara kita sendiri, yang nyaman untuk aku, yang cuan untuk aku, yang menguntungkan dan menghasilkan sesuatu untuk aku. Semuanya tentang aku dan untuk aku. Jika hari ini beberapa dari kalian merasa, dosa apa sih? Aku ini sudah banyak melakukan hal yang baik. Gak pernah menyusahkan orang lain. Ke gereja juga iya, CG juga iya. Coba kalian jujur dengan diri kalian sendiri. Apakah motivasi dari kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan? Untuk dirimu sendiri kan? Aku taat supaya hal yang baik akan aku dapati. Aku jadi anak yang taat biar uang jajan lancar masuk ke rekeningku. Aku bantu temanku lah. Biar one day kalau aku butuh bantuannya, dia pasti bantu aku. Look, sadar, wake up. Itu semua adalah tentang yourself.
tentang diri sendiri. It is self-centered dan egois. That's when we realize that we are all a sinner. Kita pendosa dan kita semua layak untuk dibinasakan. Kita adalah pendosa sebelum kita melakukan apa-apa. Dosa adalah status. Dan karena dosa-dosa kita, Yesus harus ditikam, disiksa, ditelanjangi, diludahi, dan lain-lain. Karena dosa itu seperti kengerian itu. Teman-teman, bukan hanya sekedar pelanggaran. Melainkan gambar dari kehidupan di luar Kristus itu seperti apa. Kehidupan tanpa kebaikannya dalam dunia ini. Pertanyaan berikutnya, apakah implikasi dari kematian Kristus untuk kita? What does Christ's atoning sacrifice means to us? Apa yang Allah lakukan yaitu mengirim Kristus sebagai penyelamat kita semua tanpa inisiatif dari Allah Bapa dan Allah Anak Yesus Kristus yang dengan rela menyerahkan nyawanya untuk menjadi korban yang sempurna. Ia membayar lunas semua dosa-dosa kita yang sangat menjijikkan, mengerikan, dan seharusnya membuat kita dibinasakan dalam kekekalan. Ia mengalami proses yang tidak dapat kita bayangkan dan fahami secara penuh. Mungkin bagi kalian yang pernah nonton The Passion of the Christ, kalian dapat menangkap lebih secara visual betapa ngerinya penderitaan itu. Oleh sebab itu, implikasi dari pengorbanannya adalah kita sekarang diselamatkan. Kita tidak hanya diselamatkan dari hukuman dosa, tetapi kita diberikan keselamatan yang merupakan sebuah pemberian yang dijamin oleh ketaatan Kristus. Filipi 2 ayat 7. Ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena ketaatannya, kita mendapatkan pengharapan yang baru, pengharapan yang tidak tergoyahkan, pengharapan yang menuntun arah hidup kita kepada hidup yang mengandung unsur kekekalan. Apa maksudnya dari unsur kekekalan? Itu artinya adalah kita mempunyai tujuan hidup yang baru. Tujuan hidup bukan untuk mencapai hal-hal yang sifatnya sementara. Seperti popularitas, kekayaan, pencapaian seperti gelar atau prestasi yang wow. Itu semua adalah bagian dari hidup yang baru, iya. Tetapi bukan tujuan akhir. Karena tujuan hidup kita adalah untuk memuliakannya. Sehingga buah yang dihasilkan dari hidup kita itu bukan hanya ajang untuk memenuhi agenda pribadi kita. Melainkan hidup untuk menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan pertanyaan terakhir adalah, apakah tujuan Kristus mati untuk kita? Supaya apa? Supaya pada waktu kita menderita di dalam dunia ini, Allah Immanuel itu makes sense. Jika kita merasa tantangan hidup kita itu sangat amat parah, ada suatu sosok yang telah mengalami itu bahkan melampaui kesengsaraanmu dan kesengsaraanku. Jika kalian merasa lonely, abandoned, tidak ada yang memperhatikan, dihianati, ditipu, ditusuk dari belakang, dirugikan, dilecehkan. Yesus mengalami itu semua dan bahkan masih banyak hal keji lain secara fisik, emosional, dan spiritual yang dia alami. Disinilah Immanuel make sense kepada kita. Bukanlah hanya suatu hal yang klise, tapi He is indeed with us. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dan dalam setiap musim hidup kita, di dalam setiap pergumulan kita, saat ini Dia ada. Biarlah kita mendapatkan suatu kesimpulan yang mengacu kepada Kristus. Di balik penderitaan kita ada tujuan. Tujuan ini adalah untuk mendewasakan kita. Penderitaan kita bukanlah seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Karena penderitaan mereka tidak ada tujuan dan tidak mengacu kepada kekekalan. Di balik semua derita dan kesengsaraan seorang penyelamat kita, Yesus Kristus yang sempurna, lahirlah keindahan di mana kita sebagai anak-anaknya dapat dipersatukan kembali dan tidak akan pernah dapat dipisahkan oleh apapun. Roma 5 ayat 11 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Apa yang menjadi nubuatan Nabi Yesaya digenapi di dalam Kristus.
dan pekerjaan yang sempurna Kristus, Sang Penyelamat. Dia mengambil rupa sebagai hamba. Dia menderita yang seharusnya menjadi bagian kita. Ia menunjukkan bahwa di balik penderitaannya itu ada suatu keindahan yang dihasilkan. Jadi dalam penderitaan apapun, dalam derajat apapun, Tuhan dapat memakai hal itu untuk menghasilkan dan mendatangkan suatu hal yang indah. Karena sekali lagi di dalam Kristus tidak ada penderitaan apapun yang sia-sia. Belakangan ini, apakah kita telah sebetulnya doa kepada Tuhan untuk meminta Dia mengambil pergumulan berat kita? Atau kita meminta hikmat untuk melihat pergumulan dalam perspektif Kristus? Aku berdoa hari ini kita dapat melihat penderitaan kita dengan perspektif yang berbeda, karena fokusnya bukan tentang kita lagi, namun Kristus yang terlebih dahulu menjalaninya. Kristus yang menyelamatkan kita dari seluruh dosa kita, menjadi jaminan dari keselamatan kita. Anugerahnya memampukan aku dan kamu untuk mengatasi penderitaan apapun yang tidak pernah luput dari kedaulatannya, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Mari sama-sama kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kita. Roh Kudus-Mu selalu memimpin, menuntun kami, anugerah-Mu memampukan kami, sehingga kami dapat mengatasi, kami dapat bertahan, kami dapat bertekun melalui setiap pergumulan-pergumulan hidup kami yang seringkali seolah-olah tidak ada ujungnya. Tapi karena kekuatan yang datang dari anugerah-Mu, Tuhan, kami dapat melakukan semua ini. Kami dapat menghadapi setiap pergumulan dengan perspektif Kristus, perspektif Injil yang sebetulnya memberikan makna atau sudut pandang yang baru tentang penderitaan atau pergumulan. Karena kami percaya atas kedaulatan-Mu, dan kami juga percaya bahwa Engkau dapat menghadirkan kebaikan di balik hal-hal yang mungkin tidak indah, yang mungkin dalam bentuk sebuah penderitaan atau proses atau pergumulan. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu, janji-Mu itu ya dan amin. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kita di setiap musim hidup. Engkau selalu ada dan Engkau dekat, dan Engkau mendengar setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu semua kami dapat rest. Dan kami mau menaikkan seluruh pokok doa kami, dan kami mau menyerahkan sisa hari ini hanya ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama yang percaya katakan amin. Teman-teman, sebelum kita berpisah, ada beberapa announcement yang perlu aku sampaikan. Yang pertama, ini penting ya, jadi aku umumin di poin nomor 1. Jadi pada tanggal 25, ibadah youth akan diadakan secara online, itu hari Sabtu. Tanggal 26, kita tidak ada ibadah onsite youth, melainkan akan digabung dengan ibadah umum dengan 3 waktu ibadah, yaitu jam 8, 10.30, dan 16.30. Jadi pastikan jika kalian hadir dengan orang tua, daftarkan diri kalian di pendaftaran ibadah onsite, oke? Dan juga jangan lupa untuk baca daily devotion yang kita terus kirimkan di grup WA, supaya kita dapat terus bertekun dan menyesuaikan pandangan kita melalui lensa Injil pada waktu kita melakukan setiap tugas-tugas kita. Dan last but not least, mari kita terus perjuangkan untuk ber-CG. Karena ini bukanlah hanya sekedar pertemuan agamawi atau suatu ritual, tapi ini adalah bagian dari desain Tuhan bagi kita semua untuk terus hidup di dalam satu tubuh, di dalam satu komunitas, agar kita dapat terus ada di dalam proses iman kita. So that's it for now. I'll see you next week and God bless.